Situ data berikutnya adalah queue atau antrian. Seperti halnya antrian, kita akan punya sekumpulan data yang memiliki dua properti ujung, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Berikut akan dijelaskan konsep dan nanti akan diteruskan dengan code atau implementasi dengan menggunakan Python. Kita ketahui bahwa yang namanya antrian itu kita punya bentuk seperti ini. Ada orang-orang atau ada orang yang antri berada di depan atau kita sebut dengan front, dan ada orang antri yang terletak di bagian belakang antrian atau yang kita sebut dengan rear. Oke. Di dalam antrian kita hanya bisa insert data melalui rear saja. Jadi data masuk itu melalui bagian belakang antrian, sedangkan kita bisa remove data dengan menggunakan suatu data itu adalah data-data yang terletak pada front saja. Seperti halnya kalau kita bicara tentang antrian, maka orang yang berada di depan itu akan keluar terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita sebut konsep di dalam antrian ini atau queue ini kita sebut dengan FIFO, yaitu first in, first out. Jadi ada dua parameter di sini, ada front, ada rear, dimana kalau kita mau insert data melalui rear, sedangkan remove data melalui front. Oke. Seperti halnya pada stack, kita juga punya beberapa operasi di dalam suatu data queue. Yang pertama adalah kita create queue-nya itu sendiri. Oke. Kita create queue-nya terlebih dahulu. Kemudian kita punya operasi enqueue, yaitu operasi untuk menginsertkan data ke dalam antrian. Kemudian kita juga punya operasi dequeue, yaitu operasi untuk remove data. Tentu saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya data-data yang terdapat pada front saja dari suatu queue. Oke. Dapat diperhatikan di sini bahwa tidak ada parameter di dequeue, sama seperti halnya kalau kita remove data di dalam stack atau pop data di dalam stack, tidak ada parameter di situ karena otomatis di dalam queue data yang berada di front itu yang akan di remove. Sedangkan pada fungsi enqueue kita punya parameter data di sini, yaitu kita harus memasukkan data apa ke dalam antrian. Seperti halnya stack, kita juga bisa melakukan pengecekan apakah suatu queue ini dalam keadaan kosong ataukah tidak, supaya tidak terjadi error kalau kita mau remove data atau mau dequeue data. Kemudian kita juga bisa ngecek berapa jumlah item atau berapa jumlah data yang terdapat pada antrian. Oke. Ini adalah konsep dari queue. Untuk implementasinya ke dalam Python, sama halnya dengan stack, kita menggunakan list. Seperti ini, kita punya list. Di sini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, sampai dengan indeks terakhir atau indeks ke n. Oke. Di dalam antrian ini, kita menggunakan indeks 0 itu sebagai rear-nya. Ini sebagai rear-nya. Sedangkan indeks ke n atau indeks terakhir ini sebagai front-nya. Oke. Jadi kalau kita mau memasukkan data melalui indeks ke 0, sedangkan kalau kita mau menghapus data atau dequeue melalui indeks yang terakhir atau front. Kali ini kita akan coba mengimplementasikan
suatu data Q dalam suatu permainan anak-anak zaman dahulu. Kita kenal dengan permainan ular naga. Jadi di dalam permainan ular naga ini ada beberapa anak yang membentuk barisan seperti ini. Ada anak yang berada di ujung paling depan atau kita sebut dengan front, dan ada anak yang berada di ujung paling belakang atau kita sebut dengan rear kalau pada antrian. Oke, di dalam permainan ular naga ini terdapat dua anak yang berperan sebagai penjaga. Mereka akan bernyanyi ular naga panjangnya sampai nada terakhir, dan anak yang pada lagu terakhir, pada nada terakhir berada di penjaga, maka anak ini akan dikeluarkan dari barisan. Oke. Pada prosesnya, ketika pertama kali permainan dimulai, anak yang berada di depan ini akan melewati penjaga, kemudian setelah melewati penjaga, dia akan menuju posisi paling belakang. Jadi anak yang tadi semula ini berada di posisi di depan, sekarang berada di posisi paling belakang. Sedangkan untuk anak yang tadi berada di posisi nomor 2 dalam barisan, maka akan maju ke posisi pertama. Begitu seterusnya, sehingga ketika dia anak yang tadi posisi kedua jadi posisi pertama, ketika melewati penjaga, maka dia akan berada di posisi belakang, dan anak yang pada posisi ketiga tadinya yang kemudian maju jadi posisi kedua, sekarang berada di posisi pertama. Begitu seterusnya. Modul suatu data Q yang sudah dijelaskan sebelumnya ada beberapa operasi. Operasi yang pertama adalah create queue, yaitu implementasi yang kita gunakan adalah menggunakan list Python. Kemudian fungsi yang kedua adalah, atau operasi yang kedua adalah enqueue, yaitu untuk insert data. Kita tahu bahwa di dalam antrian insert data itu dilakukan di ujung bagian rear. Dan di awal sudah kita jelaskan list yang kita gunakan, indeks 0 digunakan sebagai ujung bagian rear. Oke. Kemudian operasi berikutnya adalah dequeue, yaitu untuk meremove data. Dan kalau kita bicara tentang antrian, remove data hanya bisa dilakukan di ujung bagian front, karena konsepnya adalah FIFO, first in, first out. Dan front di dalam queue ini kita implementasikan ke dalam list pada indeks bagian N atau indeks terakhir. Sedangkan rear adalah indeks ke 0. Oke, berikutnya adalah isEmpty untuk pemeriksaan, untuk memeriksa apakah queue kita dalam keadaan kosong atau tidak. Ini adalah return value-nya berupa true atau false. Kemudian size key itu digunakan untuk mengetahui berapa jumlah data yang terdapat pada antrian. Oke, kita jalankan di sini. Tadi kita contohkan simulasi antrian dengan permainan ular naga. Kita coba buat fungsinya sekarang. Misalkan kita beri nama ular naga. Yang parameter yang akan kita gunakan di sini adalah nama-nama atau item apa saja yang akan digunakan sebagai data di dalam permainan ular naga ini, atau nama anak-anak yang akan digunakan sebagai yang akan diatur berbaris rapi di dalam antrian ular naga ini. Kita beri nama. Kemudian karena simulasi ini berupa tulisan dan tidak ada musik, maka permainan ular naga ini akan berhenti pada hitungan tertentu. Misalkan kita beri nama parameter hitungan.
Kita mulai sekarang. Karena kita akan menggunakan antrian, jangan lupa selalu create antrian terlebih dahulu. Misalkan antrian kita namakan Q. Kita create. Berikutnya adalah nama di sini adalah list nama. Jadi kita punya list nama yang disusun dalam suatu tipe data list. Kemudian kita akan masukkan ke antrian satu persatu. Oke. For data in nama, kita masukkan setiap item yang terdapat pada nama, setiap member yang terdapat pada nama, kita masukkan ke dalam antrian kita dengan menggunakan fungsi enqueue. Nama antriannya, kemudian yang kita masukkan adalah data. Oke. Ini adalah memasukkan sebuah data ke antrian. Kita coba jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya bagaimana. Oke, kita lihat. Misalkan kita punya nama anak itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Kita akan masukkan antrian satu persatu. Kita tahu bahwa kalau kita bicara antrian, yang pertama kali masuk itu nanti akan berada di posisi paling depan, ya. Ular naga, ini biar kelihatan. Print antrian. Game queue. Kita panggil, misalkan kita set hitungannya 5 terlebih dahulu. Oke. Anak dengan nama A akan dimasukkan ke antrian terlebih dahulu. Kemudian berikutnya yang dimasukkan antrian adalah B. Kemudian berikutnya dimasukkan dalam antrian adalah C dan seterusnya. Yang masuk terakhir kali di dalam antrian adalah G. Ini adalah visualisasi antrian kita. Ingat, ujung front itu berada di indeks terakhir. Nih. Sedangkan ujung bagian rear atau ujung bagian belakang itu berada di indeks ke-0 dari suatu list nih. Ya. Oke, sekarang kita sudah memasukkan semua anak ke dalam barisan antrian. Berikutnya adalah kita mulai proses permainan ular naganya. Jadi permainan ini akan berakhir sampai tidak ada satupun anak yang berada di dalam barisan. Jadi semua sudah ketangkap oleh penjaga sehingga tidak ada lagi anak yang berada di barisan. Oke, maka permainan ini berakhir setelah antriannya sudah dalam keadaan kosong. While not is empty, game queue. Oke, apa yang kita lakukan? Tadi prosesnya adalah satu persatu anak maju melewati penjaga, kemudian anak yang berada di depan akan berada di paling belakang, anak yang nomor 2 maju ke berada di paling depan, dan seterusnya. Oke, ini terus dilakukan sampai lagunya habis. Karena di sini tidak ada musik, lagu habis ditandai dengan counter yang kita sebut dengan hitungan tadi. Oke. Kita lihat sekarang. For
I in range hitungan. Oke ya. Anak pertama maju ke penjaga, kemudian masuk ke dalam bagian antrian. Oke. Oleh karena itu kita harus DQ si anak yang tadi, DQ data antrian, kemudian kita masukkan ke bagian belakang. Oke ya. Temp DQ kemudian ini kita masukkan ke dalam antrian. Kita lakukan proses NQ. Atau biar gampang kita lakukan dalam satu baris saja. Jadi dua baris ini kita singkat jadi satu baris, satu singkat saja. Oke. Kemudian terus menerus berputar sampai lagu yang terakhir. Kalau lagu yang terakhir, apa yang dilakukan? Si anak yang masuk ke dalam penjaga pada detik terakhir dari satu lagu atau pada hitungan terakhir, maka si anak ini akan dikeluarkan dari barisan. Oke, kita lakukan proses. Oke, ini adalah proses ular naga. Jadi simulasi permainan ular naga dengan menggunakan antrian. Kita coba print biar tahu proses ya, jalannya proses. Oke ya. Print antrian, kita kasih nama apa ini, antrian. Proses antrian. Game queue. Kemudian ini adalah antrian game queue. Kita jalankan. Oke, ada errornya di sebelah. Time is not defined. Oh maaf, ini DQ game queue. Oke, ini ya. Kita lihat bahwa antrian awal G, F, E, D, C, B, A, di mana anak yang berada di depan adalah A, kemudian barisan kedua adalah B, C, dan barisan terakhir adalah G. Oke. Pada saat iterasi pertama, si A ini sudah melewati penjaga sehingga A akan dimasukkan di bagian belakang dan B yang semula ada di posisi kedua sekarang ada di posisi front. Oke. Pada iterasi berikutnya, B melewati penjaga sehingga B dimasukkan ke dalam antrian paling belakang, posisi bagian belakang, dan anak yang tadi di belakang si C sekarang ada di posisi paling depan. Dan seterusnya sehingga pada saat iterasi kelima,
anak yang berada di posisi paling depan adalah si F. Sedangkan anak yang posisi paling belakang adalah si E. Karena dia di posisi paling depan, maka pada lagu terakhir dia berada ditangkap oleh si dua penjaga tadi. Oleh karena itu F ini di-remove dari antrian, sehingga antrian sekarang adalah EDCBAG. Oke. Lakukan lagi proses yang sama terus menerus sampai antrian kosong. Jadi yang terakhir adalah si C yang menang karena dia ada di anak terakhir yang masih berada di dalam barisan.